Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan semua sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan pH larutan asam dan basa. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita telah belajar tentang menentukan pH larutan ya dengan cara praktik virtual, yaitu dengan menggunakan kertas lakmus merah, lakmus biru, indikator universal, dan pH meter ya. Nah, sekarang kita akan belajar ya, adakah cara untuk menghitung pH larutan tanpa menggunakan alat atau indikator seperti yang kita lakukan minggu kemarin ya. Nah, ternyata ada ya. Jadi secara teoritis kita bisa menentukan pH larutan ya. Tapi sebelumnya Ibu ingatkan lagi tentang materi sebelumnya, yaitu tentang kekuatan asam dan basa ya. Baik. Nah, asam itu kan kalian sudah tahu ada asam kuat dan ada basa kuat. Nah, apa sih asam kuat itu yang bagaimana? Nah, asam atau basa yang kalau misalnya terionisasi secara sempurna dalam larutannya atau nanti derajat ionisasinya sama dengan 1, itu merupakan asam kuat atau basa kuat. Jadi asam itu terionisasi sempurna dalam larutannya dengan derajat ionisasi 1. Begitu juga dengan basa. Ya, kita sudah belajar tentang ionisasi atau penguraian menjadi ion itu pada saat membahas tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ya, jadi contoh larutan asam kuat adalah HCl. Jadi, jika HCl dilarutkan dalam air, ya, dia akan terionisasi sempurna menjadi ion-ionnya, yaitu menjadi ion H+ dan ion Cl-. Jadi ini terionisasi sempurna, seluruhnya terurai menjadi ion-ion. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita gambarkan ionisasi sempurna pada HCl ini, jadi kalau HCl dilarutkan dalam air ya, maka ia terpisah menjadi atau terurai menjadi ion-ionnya. Nah, contoh ini yang warna hitam merupakan pemodelan dari ion Cl- dan yang warna orange itu pemodelan dari ion H+. Jadi semuanya terurai menjadi ion. Makanya derajat ionisasinya 1. Jadi banyak ion yang terurai dalam larutan. Nah, sehingga kalau kita amati dulu ya, lampunya menyala terang ya ketika kita belajar tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ya, kita kalau yang terionisasi sempurna itu menunjukkan atau ditunjukkan oleh adanya lampu uji yang terang karena seluruh senyawa tersebut terurai menjadi ion. Ya, jadi sekali lagi, asam kuat atau basa kuat itu mengalami ionisasi secara sempurna. Jadi seluruhnya berubah menjadi ion. Nah, itu asam kuat atau basa kuat. Sedangkan asam lemah, nah contohnya di sini HF, dia tidak mengalami ionisasi sempurna, tapi dia hanya mengalami ionisasi sebagian. Jadi kalau senyawa HF itu hidrogen fluorida, sedangkan tadi HCl itu adalah asam klorida atau hidrogen klorida, HF itu asam fluorida,
Ya, dilarutkan dalam air, dia hanya terionisasi sebagian. Jadi maksudnya dia terionisasi sebagai ion, yaitu sebagai H+ dan F-, tapi dia juga ada yang sebagai senyawanya, sebagai HF-nya. Ya, jadi tidak seluruhnya asam lemah atau basa lemah itu terurai menjadi ion. Ya, ada ionnya memang HF dan F-, tapi ada juga yang masih dalam bentuk senyawanya. Masih dalam bentuk senyawa HF. Nah, kalau kita modelkan, nah gambar yang ini, kalau kita modelkan pelarutan senyawa HF di dalam air, ya. Jadi, nih, ada yang sebagai ion F-nya yang warna hitam, ada sebagai ion H+-nya, tapi ada juga, nah yang ini yang dua nih, sebagai senyawa HF. Jadi dalam larutannya itu ada ionnya dan ada senyawanya. Ya, sehingga karena masih ada dalam bentuk senyawanya, ion-ion yang bergerak bebas dalam larutannya sedikit. Ya, kalau kita amati dalam lampu uji, dia memberikan nyala yang redup. Ya, kalau dalam larutan elektrolit, ya. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi kalau asam lemah itu tidak terionisasi sempurna, baik asam lemah maupun basa lemah. Ya, jelas ya. Jadi kekuatan asam dan basa itu dilihat dari ionisasinya. Kalau misalnya terionisasi sempurna, berarti itu asam kuat atau basa kuat. Tapi kalau yang terionisasinya sebagian, berarti itu termasuk asam lemah dan basa lemah. Ya, di sini kalau basa kuat, contohnya KOH, kalium hidroksida, NaOH, natrium hidroksida, dan basa lemah NH4OH. Ya. Next, nah ini adalah contoh-contoh senyawa yang termasuk asam kuat dan basa lemah. Nah, yang termasuk asam kuat ada HCl, asam klorida, HBr, asam bromida, HI, asam iodida, H2SO4, asam sulfat, HClO4, asam perklorat, dan sebagainya. Nah, masih ingat tata nama asam? Ya, biasanya kalau asam itu awalnya ada atom H-nya. Atom H ini dibaca asam. Ya, gitu. Jadi kalau senyawa asam itu biasanya depannya ada atom H-nya, ya. Nah, asam lemah contohnya HF, asam klorida, H2SO4, asam sulfida, HCN, asam sianida, H2CO3, asam karbonat, HNO3, asam nitrit, H3PO4, asam fosfat, CH3COH atau asam cuka. Nah, itu contoh asam lemah. Sekarang contoh-contoh basa kuat dan basa lemah. LiOH, litium hidroksida, NaOH, natrium hidroksida, KOH, kalium hidroksida, RbOH, rubidium hidroksida, CSOH, cesium hidroksida, CaOH 2 kali, kalsium hidroksida, dan sebagainya. Nah, kalau yang senyawa basa, biasanya ada OH-nya di belakangnya. Ya, dibacanya hidroksida, ion hidroksida. Ya, jadi karena kan yang menyebabkan adanya sifat asam itu karena adanya ion OH-, ion hidroksida. Sedangkan yang menyebabkan sifat asam adanya ion H+ di sini. Ya. Kalau basa lemah MgOH 2 kali, magnesium hidroksida, AlOH 3 kali, aluminium hidroksida, FeOH 2 kali, besi 2 hidroksida, FeOH 3 kali, besi 3 hidroksida, dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke konsep pH. Nah, sudah dipelajari ya bahwa pH itu menunjukkan nilai derajat keasaman atau kebasahan suatu larutan. pH menunjukkan aktivitas ion hidrogen dalam larutan. Ya.
diperkenalkan oleh Sorensen pada tahun 1909. Nah, kalau derajat keasaman mah ditunjukkan dengan pH. Kalau derajat kebasaan mah dikenal dengan pOH. Ya. Nah, untuk menentukan pH, pH sama dengan ini persamaannya. pH sama dengan min log di sini logaritma ya, min log konsentrasi H+, itu pH. Ya. Nah, kalau untuk larutan asam, kita tidak bisa langsung menentukan pH-nya, tapi cari dulu pOH-nya. Maaf. Kalau untuk larutan asam bisa langsung ditentukan pH-nya, pH sama dengan min log H+, tapi kalau larutan basa kita tidak bisa langsung menentukan pH-nya, tapi nanti dicari dulu pOH-nya. pOH sama dengan min log ini logaritma konsentrasi ion H+. Ya, itu dibacanya. Jadi ini rumusannya. Ya. Sekali lagi, kalau pH larutan asam kita bisa langsung pakai rumus yang ini. Tapi kalau pH larutan basa, kita cari pOH-nya dulu, baru cari pH. Ya. Nah, bagaimana cara menentukan pH larutan asam kuat? Tadi sudah dibahas bahwa asam kuat itu dia terionisasi sempurna dalam air. Derajat ionisasinya, ini alfanya sama dengan 1. Ya. Untuk menentukan konsentrasi ion H+-nya, nah di sini ada yang bertanya, konsentrasi apa ya? Ya. Nah, nanti kita bahas di minggu berikutnya konsentrasi. Jadi, konsentrasi itu adalah menunjukkan kekentalan suatu larutan atau kepekatan suatu larutan, konsentrasi itu. Kalau namanya kekentalan berarti dilihat dulu zat terlarut dan zat pelarutnya. Ya, pelarutnya itu kan biasanya air. Zat terlarutnya misalnya bisa gula, bisa garam, bisa alkohol, ya. Bisa asam cuka, itu zat terlarut. Kalau yang namanya larutan kan, kalau pelarut itu biasanya jumlahnya lebih banyak daripada zat terlarutnya. Ya, gitu. Jadi konsentrasi itu menentukan kekentalan. Misal, kita buat teh manis nih, yang satu gulanya 1 sendok gelas pertama, yang kedua gelas kedua gulanya 2 sendok. Kira-kira lebih kental yang mana? Teh manisnya. Gelas pertama yang gulanya 1 sendok dan airnya 1 gelas, atau gelas kedua yang gulanya 2 sendok, airnya sama 1 gelas. Lebih kental yang mana? Iya, lebih kental gelas kedua karena menggunakan 2 sendok gula. Berarti kita bisa menyebutkan bahwa konsentrasi gelas yang kedua itu lebih tinggi daripada gelas pertama. Ya, karena gulanya kan lebih banyak. Ya, jadi konsentrasi itu menunjukkan kekentalan suatu larutan di mana ditentukan oleh jumlah zat pelarut dan zat terlarutnya. Pelarutnya biasanya air, ya. Kalau terlarutnya bisa gula, garam, alkohol, cuka. Ya, itu ya sekilas tentang konsentrasi. Nanti kita bahas minggu depan ininya lebih jelasnya. Jadi, sebelum kita menentukan pH asam kuat, kita cari dulu konsentrasi ion H+ yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini tanda panah siku ini dibaca konsentrasi. Nah, ini ya, tanda panah siku ini dibaca konsentrasi. Jadi, konsentrasi ion H+ sama dengan A dikali M. A di sini adalah valensi asam atau jumlah ion H+ yang dilepaskan oleh molekul asamnya. Dikali M. Ya, M itu adalah molaritas larutan asam. Apa itu molaritas? Molaritas itu
adalah ya konsentrasi juga, ya menunjukkan kekentalan kekentalan atau tidaknya suatu larutan. Cuman di sini satuannya menggunakan konsentrasi. Ya, jadi konsentrasi itu banyaknya jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Makanya satuannya di sini mol per liter. Ya, jadi berapa mol gula yang dilarutkan dalam 1 liter? Nah, itu dinyatakan dengan konsentrasi. Dinyatakan dengan molaritas. Jadi kan nanti konsentrasi larutan itu dinyatakan dalam beberapa macam. Ada molaritas, ada normalitas, ada persen massa, ada persen volume. Ya, itu. Jadi M itu namanya molaritas. Menentukan molaritas banyaknya jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. M di sini, ya. Nah, setelah ditentukan atau diketahui konsentrasi H plusnya, yaitu A dikali M, baru kita bisa menentukan pH larutan asam tersebut. Jadi pH sama dengan min logaritma dari konsentrasi H plus. Ya, jelas? Jadi ini. Jadi untuk menentukan pH larutan asam kuat, cari dulu konsentrasi ion H plusnya, yaitu A dikali M. A itu valensi asam atau jumlah ion H plusnya, dan M itu adalah molaritas larutan asamnya. Bisa terus setelah itu langsung dicari pH-nya, min log H plus. Ya. Nah, supaya lebih jelas, kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh 1. Tentukan pH dari 100 ml larutan HCl, hidrogen klorida, 0,01 molar. Nah, berarti kita apa yang diketahuinya dulu? Iya, nih, molar. Berarti molaritas ya, M-nya ya. Berarti M-nya, molaritas larutan HCl-nya 0,01 molar. Boleh dirubah dalam bentuk satuan baku. Berarti 1 dikali, ada berapa angka di belakang nolnya? 1, 2, berarti 2. Karena 0, jadi di sini negatif. Jadi 0,01 itu sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 2 molar. Nah, setelah itu apa yang ditanyakan? Oh iya, pH-nya. Bu, di sini kan ada volumenya 100 ml. Apakah dipakai dalam perhitungan? Nah, tidak usah karena untuk menentukan pH larutan asam itu kita hanya menentukan valensi asam, A, dan molaritas. Jadi ini volume tidak usah dipakai. Ya. Nggak usah dipakai yang 100 ml itu. Simpen saja. Ya. Nah, kembali ke sini. Jadi untuk menentukan pH larutan, kita uraikan dulu atau ionkan dulu. HCl. HCl itu kalau dilarutkan dalam air, dia akan terurai menjadi ion. H plus, ya, ion positif H plus dan ion Cl min. Nah, setelah diuraikan, kita cari konsentrasi ion H plusnya. Pakai rumus konsentrasi ion H plus sama dengan, karena ini asam, ya kita asam berarti langsung. Konsentrasi ion H plus sama dengan A jumlah ion H plusnya dikali M. Ya, coba lihat. Di sini kan ion H plusnya ada berapa nih saat kita uraikan? 1 kan? Tulis 1. Dikali konsentrasi larutan HCl-nya. Tadi berapa M-nya? Iya, ini sudah ada. 0,01. Tulis 0,01. Jadi 1 dikali 0,01 berapa? Tetap 0,01. Sama dengan, rubah ke bentuk baku, 0,01 itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat negatif 2 molar. M itu dibacanya molar ya, bukan molor. Nah,
Bu, aduh saya kurang bisa untuk menguraikan atau mengionkan. Ya, lihat saja cara gampangnya. Lihat jumlah H-nya. H-nya di sini berapa? Oh, 1. Berarti A-nya 1. Namun di sini jumlah H-nya 2, berarti A-nya 2. Ya, kalau kalian ada kesulitan untuk menguraikan senyawanya, senyawa asamnya. Lihat P jumlah H. Nah, karena 1 di sini berarti A-nya 1. Jelas ya? Nah, setelah menentukan konsentrasi ion H plusnya, baru kita cari pH-nya, derajat keasamannya. pH itu sama dengan min log H plus. Ya, min log kita turunkan ke bawah. Ion H plusnya kan tadi sudah ada 1 kali 10 pangkat negatif 2. Turunkan, ganti ion H plusnya dengan 1 kali 10 pangkat negatif 2. Ya, jadi min log 1 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, setelah itu sudah belajar sifat logaritma di SMP? Nah, bagaimana cara menentukan ini? Yang seperti ini. Min log 1 kali 10 pangkat negatif 2. Iya, selesaikan. 2-nya, negatif 2-nya pindah ke depan, pindah ke sini. Ya, negatif 2-nya pindah ke depan. Positifnya jadi hilang. Ya, jadi 2 min, minnya masih ditulis log 1. Ya, jadi 2 dipindah ke depan, negatif 2 pindah ke depan, negatifnya jadi hilang. Jadi 2, ini berdasarkan sifat logaritma ya. 2 min log 1 hasilnya. Log 1 itu kan 0. Ya, coba kalian cek di kalkulator boleh. Log 1, berapa sih log 1? Nah, hasilnya 0. Berarti 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Jadi, pH dari 100 ml larutan asam klorida itu sama dengan 2. Jelas? Nah, mudah-mudahan jelas ya. Next, kita lanjut ke contoh yang kedua. Oh, ini bacaannya banyak nih. Nah, air aki yang dikemas dengan label dan tutup botol berwarna merah biasa disebut air aki zur yang mengandung elektrolit berupa asam sulfat H2SO4 0,1 molar. Jika dianggap air aki hanya terdiri dari asam sulfat, hitunglah pH air aki tersebut. Nah, jadi ini walaupun soalnya panjang, yang ditanyakannya sederhana. Hitung pH larutan asam sulfat 0,1 molar, gitu. Nah, H2SO4 itu kan asam kuat, jadi pakai pH yang asam kuat, yang tadi. Nah, yang diketahuinya adalah konsentrasi asamnya ya, ini konsentrasi H2SO4-nya 0,1 molar. Nah, tulis di sini 0,1 molar. Atau kita rubah dalam bentuk baku, berarti 0,1 molar itu sama dengan 1, boleh di sininya 1 kali 10 pangkat negatif 1. Atau 10, boleh di sininya 1 kali 10 pangkat negatif 1. Atau 10 pangkat negatif 1 saja boleh. Ya. Persamaan reaksinya. Nah, jadi pertama diuraikan dulu untuk menentukan ion H+ yang terurainya H2SO4 sama dengan bereaksi atau terurai menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Jadi jumlah H+-nya atau valensi asamnya adalah 2. Bu, saya belum bisa menguraikan. Teu naon tong diuraikan. Lihat we jumlah atom H-na sabaraha di dieu. 2 kan? Berarti A-nya atau valensi asamnya 2. Ya. Nah, cari konsentrasi H+-nya. Berarti konsentrasi H+, nah di sini ada plusnya ya. Konsentrasi H+ sama dengan, sama seperti yang tadi. A, jumlah valensi asam dikali konsentrasi larutan.
A-nya tadi 2 kan, berarti 2 dikali 10 pangkat negatif 1. Ya, karena M-nya tadi 10 pangkat negatif 1 kan. Nah, cari pH-nya. Sama dengan tadi, pH sama dengan min log H plus. Nah, min lognya turunkan. H plusnya tadi kan 2 kali 10 pangkat negatif 1. Jadi min log 2 kali 10 pangkat negatif 1. Berdasarkan sifat logaritma, kalau bentuknya seperti ini, berarti yang min 1-nya dikedepankan, ke sini kan. Depankan. Nah, di sini cuman negatifnya jadi hilang. Ya, jadi 1 ini turunkan min log 2. Entos we logika dia. Cukup ya. Atau mau dibuka, Bu, log 2-nya misalnya 0,3. Nah, nanti cari di kalkulator ya. Mau dibuka mau diteruskan boleh. Log 2-nya misalnya 0,3. Berarti 1 dikurangi 0,3. pH-nya 0,7 misal. Tapi segini juga sudah cukup. Karena biasanya kalau di ulangan atau di UAS ya, kieu hungkul cekap. 1 min log 2 hasilnya. 1 min log 2. Cekap di dia oke. Ya. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita masuk ke menentukan pH larutan basa kuat. Nah, sudah dibahas tadi basa kuat itu adalah dia terionisasi sempurna dalam air atau derajat keasamannya sama dengan 1. Nah, untuk menentukan pH larutan basa, sama, tentukan dulu konsentrasi OH minnya. Kalau asam tadi menentukan konsentrasi ion H plusnya, kalau basa mah kita tentukan dulu konsentrasi ion OH minnya. Nah, OH min, konsentrasi ion OH min sama dengan B dikali M. B itu adalah jumlah ion OH minnya dikali M. M itu adalah molaritas larutannya. Nah, kalau menentukan larutan basa kuat, setelah menentukan konsentrasi ion OH min, tidak bisa langsung menentukan pH. Ya, tapi harus dicari dulu pOH-nya. Jadi ada langkah sebelumnya. Jadi ada 3 langkah kalau asam kuat mah. Kalau basa kuat mah menentukan pH-nya hanya 2 langkah. Kalau basa kuat mah 3 langkah. Jadi setelah menentukan konsentrasi OH, kita tentukan konsentrasi pOH-nya. pOH sama dengan min log konsentrasi OH min. Setelah ditentukan pOH, kita baru cari pH-nya. pH itu sama dengan 14 kurangi pOH. Ya. Konsentrasi OH min, ini konsentrasi OH min, mol per liter. B itu valensi basa atau jumlah ion. Oh, ini juga bukan jumlah ion H plus ya, tapi jumlah ion OH. Salah tulis ya. OH min. Kemudian M itu adalah molaritas. Ya, baik untuk lebih memahami tentang penentuan pH larutan basa kuat, kita masuk ke contoh soal. Berapakah pH larutan NaOH? NaOH itu natrium hidroksida 0,1 molar. Nah, langkah pertama berdasarkan soal kita bisa mengetahui bahwa iya M-nya, molaritas atau konsentrasi larutan NaOH-nya 0,1 molar. Nah, M-nya 0,1 molar atau kita bisa rubah ke dalam bentuk baku 0,1 itu sama dengan 10 pangkat negatif 1 atau boleh Bu di sini 1 kali 10 pangkat negatif 1 boleh sama saja 1 kali 10 pangkat negatif 1 dengan 10 pangkat negatif 1 sama kan. Kemudian kita tentukan penguraiannya menjadi ion, diuraikan dulu NaOH itu terurai menjadi Na plus ditambah OH min. Ya, berarti jumlah valensi basanya atau jumlah OH-nya ada berapa di sini? Iya, 1. Ya. Atau Bu, saya belum bisa menguraikan. Teu naon, tinggali we berapa OH-nya di sini.
1 ya? Oh iya berarti OH-nya 1. Nah, jadi tentukan konsentrasi OH-nya. Nah, B dikali M. Sama dengan B-nya tadi kan 1, valensi basanya. M-nya 10 pangkat negatif 1. Ya, jadi ya nilainya 1. Ya, sama. Berarti di sini boleh 10 pangkat negatif 1 atau 1 kali 10 pangkat negatif 1 sama saja ya. Jadi POH-nya min log OH min atau min log. Nah, ini boleh 1 kali 10 pangkat negatif 1 ya. Nah, ini bisa sama dikedepankan min 1-nya. Jadi 1 min ini belum beres supaya kalian 1 min log. Jadi ini 1 min log 1 ya. Nah, karena ini negatif 1 dikedepankan, negatifnya jadi hilang, jadi 1 min log 1 ini. Nah, berarti 1 min log 1 itu kan 0 ya. Log 1 itu 0 kan, berarti 1 dikurangi 0. Makanya pH-nya itu sama dengan POH-nya sama dengan 1. Ya. POH-nya sama dengan 1. Nah, kemudian sama dengan POH-nya sama dengan 1 ya. Jadi Ibu ingatkan lagi. Dari sini bisi kalian bingung. 1 dikali 10 pangkat negatif 1 itu anggaplah sama ya. Berarti 1 kali 10 pangkat negatif 1. Jadi jangan dihilangkan ini 1 yang ininya supaya tidak bingung. Jadi min log konsentrasi OH min sama dengan min log OH min ini kan 1 kali 10 pangkat negatif 1. 1 kali 10 pangkat negatif 1. Jadi sama dengan min 1 pindah ke depan, asalnya negatif jadi positif, berarti 1 dikali log, 1 dikurangi log 1. 1-nya diturunkan, min log 1 itu 0. Ya, berarti 1 kurangi 0 sama dengan 1. Jadi POH-nya sama dengan 1. Jadi pH itu kan 14 dikurangi POH. Berarti 14 dikurangi 1. Tadi POH-nya 1, berarti pH-nya sama dengan 13. Jadi pH basa kuatnya itu sama dengan 13. Contoh yang kedua, berapakah pH larutan MgOH 2 kali 0,01 molar? Berarti diketahuinya, berarti yang diketahui konsentrasi larutan MgOH 2 kali magnesium hidroksida 0,01 molar atau 10 pangkat negatif 2 molar. Atau boleh, Bu, di sini 1 kali 10 pangkat negatif 2, boleh, sama saja ya. Nah, kemudian diuraikan persamaan basanya. MgOH 2 kali itu kalau di dalam air terurai menjadi Mg2+ ditambah OH min. Berarti jumlah valensi basanya, berapa jumlah ion OH-nya? 2. Bu, saya belum bisa menguraikan. Tidak apa-apa, lihat aja berapa ini jumlah ion OH-nya. Berapa? Iya, 2. Berarti valensi basanya atau jumlah OH-nya 2. Nah, setelah itu kita cari konsentrasi OH-nya. Konsentrasi OH sama dengan B dikali M. B itu tadi jumlah OH minnya, M itu adalah konsentrasi larutannya. M-nya itu tadi 2, ini masukkan.
maaf, B-nya 2, masukkan, kemudian M-nya ini, ya, 1 kali 10 pangkat negatif 2 atau 10 pangkat negatif 2 sama, ya. Berarti 2 kali 10 pangkat negatif 2. Ya, 2 kali 10 pangkat negatif 2. Kalau ini 1 juga kan sama aja, 2 kali 1, 2. Berarti hasilnya 2 kali 10 pangkat negatif 2. Setelah ditemukan OH-nya, kita cari POH-nya dulu. Ingat, kalau menghitung basa kuat, tidak bisa langsung mencari pH. Tapi POH dulu, ya. Jadi POH sama dengan min log konsentrasi OH min. Jadi POH sama dengan min lognya diturunkan, OH minnya ini kan 2 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, kalau sudah seperti ini, sama dengan yang tadi sifat logaritma. Min 2-nya dikedepankan, ini dikedepankan. Negatifnya jadi hilang. Ya, berarti 2 min log 2. Ini baru POH-nya. Berarti kalau pH-nya 14 min POH. Ya, berarti 14 min kita dalam kurung POH-nya 2 min log 2 dalam kurung. Kemudian 14 dikurangi 2, 12. Nah, kemudian ini negatif kali negatif. Jadi hasilnya positif. Jadi di sini jadi positif karena ini negatif kali negatif jadi positif. Berarti log 2-nya diturunkan. Berarti hasilnya 12 plus log 2. Jadi pH larutan MgOH 2 kali 0,01 molar sama dengan 12 plus log 2. Jadi 12 itu dari mana? 14 kurangi 2. Kenapa ini plus ini? Negatif kali negatif, jadi positif. Ya, jelas? Ya, mudah-mudahan tidak jelas. Jadi kalian bisa mengulangi lagi ya dari awal. Lihat lagi videonya, ditonton berulang-ulang. Baik, untuk lebih memahami, silakan kalian latihan soalnya dikerjakan. Nah, ini karena baru sampai menentukan pH asam kuat dan basa kuat, kalian kerjakan sampai nomor 4 saja. Sampai sini. Ya. 1 sampai 4. Ya. Cukup sekian penjelasan dari Ibu untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.